Makanya ketika Gus Dur ditanya, Gus Dur malah tanya, mancing, apa bukti hebatnya ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Jawa? Dirawat, dijaga sebegitu rupa. Itu lek neng Arab mas, podo Islami Wahabi menang, makam wali, makam sahabat, makam syuhada, gusur semua sudah. Bahkan makam Nabi pun akan digusur. Allah. Diklaim Islami kayak apapun, kalau ternyata enggak moderat, itu sejatinya tidak direkomendasikan oleh Islam itu sendiri. Yang direkomendasikan Islam adalah titik temu paling maslahat antara tuntutan nas, tuntutan langit dengan kondisi real yang ada di bumi. Titik temu termaslahat itulah yang direkomendasikan oleh syariat. Dan itu kita sebut moderat, titik tengah. Dalam hal apapun, sholat malam dibaca terlalu keras dengan alasan agar makmum dengar. Kalau terlalu keras, mengganggu yang tidur. Kalau terlalu lirih, makmum enggak dengar. Quran merekomendasikan sedang-sedang saja. Wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu keras bacaan salat malammu, jangan terlalu lirih, sedang-sedang saja. Ngono yo ngono nanging ya aja ngono. Duit pas-pasan, kena refocusing, yang katanya rekopusing, ngeluh. Akhirnya ada pengetatan anggaran bla bla bla. Maunya kita ideal, harus bergizi, harus bervitamin, harus bernutrisi tinggi. Kalau itu aja yang kita perhatikan, lalu timpang abai terhadap sisi yang lain, gara-gara terlalu memperhatikan gizi, anak enggak membayar SPP. Gara-gara terlalu memperhatikan gizi, tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 10 beli, tanggal 10 ke atas ngutang. Timpang juga. Bagaimana? Sak madiyo wae. Ngono yo ngono, nanging yo aja ngono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kadang yang salaf kepengen pondok kita full salaf. Enggak mau menerima yang formal. Sanawiyah enggak mau. Pokoknya pakai kurnas enggak mau. Kami ingin full salaf. Satu sisi baik. Alumninya, khirijnya, pinter-pinter kitab kuning. Tapi kalau pondok yang ahlus sunnah wal jamaah itu tidak membuka yang formal, bagaimana kalau yang PKI yang buka? Bagaimana kalau kelompok liberal yang buka? Bagaimana kalau kelompok radikal yang buka? Yang buka formal itu. Kita asik di intern pondok bangga dengan kesalafiahannya. Anak-anak pinter kitab kuning. Enggak taunya dalam waktu 15 tahun ke depan, masyarakat sekitarnya sudah jadi Wahabi, jadi sekuler, jadi macam-macam. Yang paling bagus tetap ngono yo ngono. Apa itu? Ngono yo ngono nanging yo aja ngono. Hadirin rahimakumullah. Kita maunya Islam pol, syariat pol dan segala macamnya. Padahal kita kadang nggak sadar, semakin kita keras meneriakkan perda Islam, hukum Islam, syariat Islam, itu semakin memantik orang-orang Papua untuk juga meneriakkan Papua merdeka, untuk juga meneriakkan perda Injil. Terus apa artinya sampean merasa berhasil di Madura menerapkan perda syariat, tapi timpang di Papua di sana diterapkan perda Injil? Podo remek mas. Yang paling baik ya tetap ngono yo ngono, nanging yo aja ngono. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dalam meninfakkan, membelanjakan harta, tetap tawassut.
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ngurusi donya tok abai akhirat salah, ngurusi akhirat tok abai donya juga salah. Nabi bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Ada sahabat Ibnu Umar senengane lek awan poso, lek bengi tahajud, dadi bojo niki muspro. Napa muspro niki? Mubadzir. Dipanggil Kanjeng Nabi, prosomu aku gak krungu. Kon awan poso tok, bengi tak salat tok. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Apa saya enggak dengar kalau zaman siang puasa terus, malam bangun terus? Ojo ngono. Fa inna li ainika alaika haqqon wa inna li jasadika alaika haqqon wa inna li zaujika alaika haqqon. Terus gimana? Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Mesti berbagi aspek terlalu banyak, sisi-sisi yang harus kita jaga terlalu banyak, mesti jaga keseimbangan. Dan itulah namanya tawassut. Saya baru pulang dari Bawean. Kebetulan ombaknya agak tinggi. Kalau maunya ngebut benteko, numplek. Alon-alon temenan, ya ora teko-teko. Yang benar bagaimana? Ya, nah, ambil jalan tengah. Terlalu alon rata teko, terlalu ngebut nabrak ombak, ya numplek. Akhirnya yang paling baik ambil jalan tengah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmakumullah. Sampean nyuwun sewu, seneng sate. Sampean tahu sate itu nutrisinya tinggi, proteinnya tinggi. Tapi kalau hanya mikir nyuwun sewu, cara Blitare mikir cangkem, mikir ilat, iki seneng tak pangan. Mangan sampai 15 tusuk. Enggak taunya isak dijemput ambulan, darah tingginya kumat. Monggo aja memperhatikan nutrisi mangan sate, tapi ilingo darah tinggimu. Monggo saja makan yang manis, minum yang manis, tapi ilingo sisi lain ada diabetes dan yang lain-lain. Monggo saja kepengin masna wa sulasa wa ruba. Tapi kekuatan upiro wong seminggu emek kur pisan. Kakean pola. Duwe bojo siji lho kuat seminggu pisan. Ngono karepe sunah Rasul bojo papat. Ya sak wulan pisan lho. Roto yang Cirebon nggak ngerti. Ini ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Dan budayanya beda antara sini dan sana. Orang Arab itu maharnya mahal sampai ratusan juta. Seserahan ketika mengelamar yang harus diserahkan kepada calon mertua itu juga ratusan juta. Jadinya orang Arab kalau belum kaya nggak bisa nikah. Kalau dibalik, kok orang Arab nikah mesti sudah kaya. Nah karena orang Arab nikah mesti sudah kaya, acara walimah nggak pakai bowo-bowo nggak apa-apa. Mantene wis sugih. Saya Gus Sodik mantu gak ada bowo-bowo yang ini. Idealnya sedekah full, nggak usah menerima bowo, ideal lillahi ta'ala sedekah. Tapi wong sampean nggak seperti Arab. Kadang nyun sewu ketua PMII durung nyambut gawe durung opo. Terus ketemu PMI wedok podo ayune podo gantenge nikah durung nyambut gawe saiki dadi rektor. Lah itu terus kalau nggak pakai bubuan terus ngaplo. Akhirnya kita pun juga akomodasi, mengakomodir budaya dan tradisi. Sing penting nggak sampai haram lah wis. Kadang ada kelompok harus Islami, itu bid'ah. Bowo nggak ada di zaman Rasul.
Nah, kalau semua nggak boleh karena nggak ada di zaman Rasul, terus bagaimana? Quran merekomendasikan masna wa thulatsa wa ruba. Orang Arab begitu nikah kaya kepada istrinya, ini mahar 200 juta, ini kunci mobil, ini rumah milik you. Tanggung jawab sembodo. Tahun depan 2 tahun aku rabi maneh, pantes banget kepada istrinya membelikan rumah, mobil, modal, wis cukup yo aku rabi maneh. Nah kita itu nyuwun sewu podo kosonge awal merintis ekonomi keluarga, sing wedok dodol rujak, sing lanang buruh tani, sing lanang guru TPQ, guru MI, SPP kok SPP, gajinya 300.000. Api wong wedok Jawa dirabi wong lanang melarat itu yo gelem. Nggih. Apa? Dikasih rukun. 5 tahun, 10 tahun setelah nikah mulai kelihatan sukses. Dari 2 orang itu merintis ekonomi. Wis duwe lah Avanza elek-elek. Wis duwe omah, wis pok nyicile. Dan seterusnya. Nah, kadang begitu beli mobil, sing lanang lali masa lalu, lali sorone membangun ekonomi itu bersama oleh suami istri. Lalu terus sunah Rasul. Nikah lagi karena orang-orang Arab juga nikah lagi. Beda mas. Sama nanti istri yang baru sama naikkan Avanza. Bisa-bisa itu nisful gosok. Bisa-bisa itu separuh gosok. Lawang Avanza itu dibeli oleh hasil gonogini, hasil kerjasama antara suami istri. Berarti 50% Avanza milik istrimu yang lama, mbok sepuh. Tahu-tahu sama lungo dilunggi mbok nom nggak izin. Itu nggosok itu. Ngono karpe mas kenawa sulasa. Mas, Jawa iki mas. Ngono yo ngono, nanging yo ojo ngono. Kita kepingin ideal Islam full. Tapi kalau keislaman kita sampai dianggap mengancam eksistensi Hindu, maka orang Hindu nggak tinggal diam. Di Bali mereka juga meningkatkan hirroh kehinduan yang sampai mengancam eksistensi Muslim di sana. Jadi nggak baik. Kita maunya Islam pol, yang Kristen dikencet. Nggak taunya itu mengakibatkan orang NTT berlaku yang sama. Ayo, neng NTT dikristenkan pol, dan itu mengancam eksistensi Muslim di sana. Makanya ketika Gus Dur ditanya, Gus Dur malah tanya, mancing, apa bukti hebatnya ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Jawa? Namanya si umat ini jawabnya ya biasa aja. Loh itu ngarang-ngarang kitab itu kan hebat, macam-macam. Bikin pondok pesantren santri ribuan, itu hebat. Ternyata Gus Dur itu jawabnya aneh-aneh. Salah satu bukti hebatnya, lapang dadanya ulama-ulama Jawa, meskipun Jawa sudah mayoritas Islam, Magelang, Jogja mayoritas Islam, ulama Jawa, Islam Jawa sama sekali nggak mengudik-ngudik Borobudur, sama sekali nggak ngudik-ngudik Candi Prambanan, Candi Sewu, dirawat, dijaga sebegitu rupa. Itu lek neng Arab mas, podo Islami Wahabi menang, makam wali, makam sahabat, makam syuhada, gusur semua sudah. Bahkan makam Nabi pun akan digusur. Nah ulama Jawa jangankan makam orang lain yang beda madhab, candi yang itu simbol kebanggaan agama lain, gak diudik-udik. Wala tasubbul ladzina yad'una rabbahum min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Terus lah kok begitu Gus? Nah, dengan tetap menjaga Borobudur utuh, Prambanan utuh, Candi Sewu utuh,
tidak membuat sakit hati orang Hindu. Ternyata tanpa diminta, tanpa dikomando pun, orang Hindu Bali juga berkomitmen menjaga makam Wali Pitu. Kita kepingin makam Wali Pitu di Bali aman. Ternyata cara Kiai Jawa mengikhtiarkan agar makam Wali Pitu itu aman, caranya gampang. Peninggalan Hindu ojo diudik-udik. Maka peninggalan Islam di Bali juga enggak diudik-udik. Itu loh sejatinya tawassut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita kepingin dakwah di Bali lancar-lancar. Kita kepingin dakwah di Papua lancar-lancar. Dakwah di NTT lancar-lancar. Dan gampang kok. Jangan sakiti orang lain. Jangan ganggu orang lain. Kita pun di sana juga enggak disakiti, enggak diganggu. Dulu di Solo apa di Sleman ada pengeboman gereja. Dan pelaku atau kelompok pengeboman itu bangga, jihad, mati syahid. Begitu. Setelah berhasil ngebom gereja hancur, wong gereja itu sudah diasuransi. Lalu klaim asuransi cair dengan dana miliaran. Dana miliaran itu dibikin bangun gereja baru lebih gede, lebih mentereng lagi. Nah itulah hasil jihadmu, ngedekne gereja. Wong berjuang nggak pakai perhitungan, jihad nggak pakai akal sehat. Jadinya kayak begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi dalam hal apapun, Islam merekomendasikan at-tawassut, jalan tengah, khairul umuri awsatuha. Unisma meskipun ini kampus Islam, enggak salah, entah berapa persen diberi kuota untuk mahasiswa non-muslim. Dari NTT, dari Papua, dari mana-mana atau dari luar negeri. Mengapa? Non-muslim yang kita didik itu nanti sikap dan perilaku mereka kepada Islam lebih baik daripada non-muslim yang nggak pernah kita didik. Ngono yo ngono nanging yo aja ngono. Sekali lagi, nggak apa-apa untuk tawassut itu tadi. Dan nanti kalau di sana ada kampus Kristen, Muslim di sana pun juga diberi kuota oleh mereka untuk bisa belajar di kampus itu. Dan itu loh namanya tawazun, ada keseimbangan. Karena ada tawassut, kita ambil jalan tengah. Dan ini sebetulnya juga adalah sikap adil, sikap imbang, supaya kapal kehidupan itu tidak karam. Saya kira begitu. Pokoknya ya begitulah. Khairul umuri awsatuha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.